Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dumai, khususnya YouTube ya. Dimanapun Anda berada, jangan pernah lewatkan channel kami di Al-Hikmah TV. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, share, and like. Dan jangan lupa komen. Jangan lupa lagi di pinggir, di bawah ada notifikasi. Nyalain. Alright. Start. Kita bertemu lagi. Mungkin kemarin ada kabar baik. Ustadz istrinya baru melahirkan, istri kedua. Alhamdulillah Ustadz, bagaimana perasaannya? Alhamdulillah wa syukurillah, sangat berbahagia dan tidak menafikan, senantiasa syukur kepada Allah, merasakan syukur kepada Allah. Oh, masya Allah. Istri kedua ya? Ya, makanya kalau misalkan Pani pengen merasakan syukur, merasakan kebahagiaan yang dirasakan oleh saya, nikah dulu. Siap-siap Uhti. Uhti yang mana ini? Uhti. Banyak ini. Yang mana-mana. Oh, yang mana? Iya Ustaz, kemarin emang teman saya ada yang berhijrah, terus ya bisa dikatakan mereka pemuda-pemuda hijrah. Nah, pemuda hijrah itu seperti apa sih Ustaz? Dalam luang lingkup Islam yang benar, tata caranya yang benar. Menurut Ustaz seperti apa? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masih bersama channel kami Al-Hikmah TV ya. Mungkin saya harus bisa menanggapi dari pertanyaan sekaligus pernyataan dari pengalaman temannya Pani. Jadi yang namanya hijrah, kalau misalkan melihat dari dalil, ada dalilnya la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah setelah fathu. Maksudnya adalah Fathul Mekah. Jadi tidak ada hijrah lagi. Tapi kalau misalkan melihat arti hijrah itu sendiri adalah berpindahnya seseorang gitu dari satu tempat ke tempat yang lain, bahkan dari satu keadaan kepada keadaan yang lain, itu bisa mungkin dikatakan hijrah. Ketika seseorang dalam keadaan masa jahiliyah atau masa dulumat, kehidupannya itu penuh dengan kemaksiatan, dipenuhi dengan dosa, penuh dalam kehidupannya itu dosa yang tiap hari dilakukan, tapi hidayah telah mendatanginya. Tidak ada yang mustahil ketika dia melakukan kebaikan-kebaikan 180 derajat dari kejelekan, jadi dari apa yang ia lakukan. Jadi berbicara mengenai hijrah, mungkin kita rasakan banyak. Jadi banyak yang kita saksikan, pemuda-pemuda yang hijrah ini merupakan kebanggaan juga untuk agama Islam itu sendiri, dengan kuantitasnya itu sendiri, dengan jumlah, mudah-mudahan dengan banyaknya, bukan hanya kuantitasnya tapi dibarengi dengan kualitas. Kita tahu kambing dan singa, sekalipun kambing itu banyak tapi tidak memberikan dampak apapun. Tapi kalau singa sekalipun satu, hiji oge mau. Nah, seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan banyaknya pemuda-pemuda yang hijrah bisa memberikan kekuatan terhadap dinul Islam, terhadap agama Islam itu sendiri. Dan bisa memotivasi teman-temannya yang memang belum hijrah. Mantap. Dan bisa memotivasi teman-temannya yang memang belum hijrah, bahkan masih OTW. Mungkin ketemuan dan seperti itu. Jadi ini merupakan, kalau misalkan kita melihat ayat lain, Allah menjanjikan bagi siapa yang menolong agama Allah, intan surullah yansurukum. Jikalau misalkan engkau menolong agama Allah, maka Allah yang akan menolong kalian. Jadi bukan manusia tapi Allah yang akan menolong kalian ketika kalian menolong agama Allah. Yakinlah gitu. Ketika kita kembali hijrah, dalam artian ketika kita, yang namanya manusia itu pasti mengalami titik jenuh, pasti mengalami fase-fasenya. Karena yang namanya iman itu kadang pasang kadang surut. Al imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang pasang, iman itu kadang surut. Cuman yang namanya iman pasang dengan apa dan iman itu surut dengan apa, itu ada. Al imanu yazidu bi ta'ah. Iman itu bertambah pasang dengan ketaatan. Wayan kusubil ma'asi, dan keimanan itu akan berkurang, akan surut dengan kemaksiatan. Artinya ketika kita menginginkan keimanan itu terus-terusan meningkat,
Artinya yang harus kita lakukan tidak lain adalah melaksanakan ketaatan kepada Allah. Itu mungkin kuncinya. Dan kalaupun iman kita melemah, itu tidak lain dari kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan. Bahkan Imam Syafi'i, nah ini pernah mengadu kepada gurunya, yaitu yang bernama Al-Waqi. Al-Waqi, iya. Gitu. Bukan surat Al-Waqiah, beda lagi. Ini guru Imam Syafi'i. Jadi syakautu ila waqi su'ahibdi. Jadi Imam Syafi'i pernah mengadu kepada gurunya yang bernama Al-Waqi mengenai su'ahibdi, buruk hafalan. Pak Arsyadani ila tarkil ma'asi. Jadi gurunya Imam Al-Waqi mengarahkan gitu agar menjauhkan terhadap maksiat. Fa'lam, maka ketahuilah annal imanurun, bahwasanya ilmu itu merupakan cahaya, wa nurullahi la yuhdalil, dan cahaya Allah tidak bisa diberikan, dihidayahkan bagi orang pelaku maksiat. Nah ini para pelaku maksiat. Artinya mudah-mudahan kita semua termasuk pemuda-pemuda hijrah yang mendapatkan hidayah terlebih dahulu gitu. Ini merupakan kasih sayang yang Allah berikan, karena hidayah Allah berikan bukan kepada sembarang orang, tapi orang-orang yang terpilih dan orang-orang yang siap untuk menjemput hidayah Allah. Hidayah itu bukan ditunggu tapi dicari. Nah, dijemput. Masya Allah. Dan emang benar apa yang dikatakan Ustadz. Emang jadi dalam ibarat kita berlaku tidak baik, tapi dalam satu titik kita memperlakukan kedepannya kita lebih baik. Kenapa enggak? Jadi emang enggak ada kata terlambat untuk lebih baik lagi. Emang seperti itu Ustadz. Betul. Benar. Ya, Terus satu lagi teman saya, emang satu cara supaya kita emang bener-bener ngejauhin emang hal-hal yang jelek. Terus dalam emang setiap masalah, terus emang setiap apapun niat kita baik pasti ada cobaannya kan. Betul. Cara menanggapi, terus emang kita harus bener-bener bentengnya emang kuat. Betul. Seperti apa yang Ustadz bilang tadi. Menurut Ustadz, cara diri kita membentengi diri kita supaya lebih tipsnya supaya lebih baik. Oke, mungkin sedikit ya diantaranya itu. Kalau misalkan kita mengingat ada istilah hadza yaumun lahu ma ba'dah. Ini ucapan Umar. Kalau tidak salah, hari ini menentukan hari esok. Di antaranya itu. Jadi kalau misalkan kita ingin merubah gitu keadaan kita, itu tidak lain karena yang namanya pahala. Ada ungkapan yang bagus, apa? Al ajru tuqadaru bihasbi indal masyaqqah. Jadi pahala itu diukur sesuai dengan tingkat kesulitan. Artinya semakin sulit ibadah yang kita lakukan, maka pahalanya pun akan semakin lebih besar. Seperti itu. Kalau misalkan ambil contoh yang sederhana supaya dapat mudah dipahami oleh kawan-kawan kita semua di Dumai mungkin ya. Di Dumai. Bener. Ya, di Dumai. Kalau kita ambil contoh, ketika berwudu di waktu siang yang sangat terik, siang yang sangat panas, dengan wudu ketika subuh tentu akan beda terasa. Ketika siang, ketika kita berwudu mungkin kita akan senang karena ketika dalam keadaan panas yang kita cari apa? Segar, kesejukan. Seperti itu. Jadi wudu pun tidak jadi masalah. Tapi ketika waktu subuh dalam keadaan dingin, apalagi ketika kita waktu bangun dari tidur untuk bersentuhan dengan air, mungkin dalam keadaan dingin berat ya. Nah itu. Jadi pahala diukur sesuai dengan tingkat kesulitan. Nah seperti itu. Jadi semakin semangat seseorang untuk berhijrah, maka pahalanya akan lebih besar didapatkan. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Teman-teman, mungkin sekian dari kami berdua dan Ustadz juga. Jangan pernah berhenti dan jangan pernah malu untuk berbuat lebih baik, dari yang terburuk menjadi lebih baik. Ingatlah satu peristiwa. Jangan pernah malu untuk berlaku lebih baik. Terus ingatlah, kita mati dalam keadaan apa, kita mati di mana. Semoga kita dalam keadaan istiqomah. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan Ustadz juga kami menyampaikan pamit. Semoga pembicaraan yang tadi dapat membawa manfaat bagi kami berdua dan bagi kawan-kawan semua. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.